Hey all, I'm JR. Welcome to Rest. Here we talk about relationships between yourselves, others, and God, or whatever high power you choose to believe in. Pernah nggak sih kalian ngalamin miskomunikasi dan akhirnya itu berdampak kepada hubungan? Ya kita tahu kalau komunikasi itu sangat penting di dalam hubungan dan bisa dibilang that communication is key to relationships. So, better communication equals stronger relationships. Bisa nggak sih kalian nih membagikan, share your dreams, your desires, your hopes kepada pasangan kalian, kepada partner kalian? Karena masih banyak di luar sana pasangan yang nggak bisa berkomunikasi dengan leluasa, nggak bisa berkomunikasi dengan enak, nggak bisa transparan terhadap pasangannya sampai akhirnya harus menutup-nutupi, maunya cuma nunjukin yang sisi baiknya aja, sedangkan sisi buruknya itu berusaha untuk selalu ditutupin. Masalah komunikasi ini hanya bisa dilakukan through language, bahasa apa yang dimaksud di sini? Apakah itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau bahasa tubuh, sign language seperti itu? Atau mungkin bahasa apa? Bahasa is actually cara di mana kita itu bisa berkomunikasi, dan bahasa itu bisa bermacam-macam, yaitu bisa bahasa tubuh, ekspresi wajah, bahasa yang digunakan secara verbal maupun non-verbal. Dan ada dua hal yang bisa diperhatikan di dalam komunikasi. Dua hal yang bisa menjadi pegangan saat kita berkomunikasi, bahasa yang kita gunakan, supaya hubungan itu bisa terjaga dengan baik. Dua hal ini, yang pertama adalah congruency atau kecocokan antara language that is being portrayed, language yang digunakan dengan apa yang ada di sini dan apa yang ada di sini. Harus sesuai antara yang di dalam dan yang di luar. Di saat terjadi ketidaksinkronan, ketidakcocokan, ketidaksesuaian antara apa yang ada, yang diucapkan, apa yang dilakukan dengan apa yang terwujudkan di muka, di gerak-gerik tubuh, itu nanti akan berdampak kepada trust, kepercayaan di dalam sebuah hubungan itu sendiri. Contohnya nih, kalau ngelihat gitu ya, yay pergi ke mall, ada excitement di situ? No. Itu artinya apa? Yay pergi ke mall, ngomongnya kayaknya seneng gitu ya, tapi ekspresinya tidak menunjukkan demikian. Itu sangat berdampak kepada persepsi orang, karena orang tuh bisa merasakan sebenarnya ini orang bener nggak sih yang dikatakan sama yang sebenarnya terjadi di dalam orang tersebut. Itu sinkron apa enggak, orang bisa merasakan, dan di situ kita akhirnya bisa ngelihat orang itu genuine, orang itu tulus, atau orang ini fake, orang ini ada udang di balik batu, seperti itu. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah the same language, bahasa yang sama itu perlu digunakan untuk memperlancar komunikasi itu sendiri. Dan bahasa yang sama yang digunakan ini bisa berdampak besar. Contohnya nih, pernah dengar ya tentang 5 love languages, 5 bahasa kasih. Ada gift, ada kata penegas, ada quality time, ada apa lagi, service, dan juga touch. Misalnya ini soal orang tua yang sibuk bekerja dari pagi sampai malam, jadi gimana caranya dia bisa tetap menunjukkan kasih kepada anak-anaknya dengan cara dikasih laptop yang bagus, gadget yang bagus, handphone yang mahal, supaya anaknya ini ditunjukkan kalau dikasihi. Bisa juga mungkin ini Asian culture ya, Asian culture mungkin ada yang orang tua itu sama anaknya atau pasangan, sama pasangan itu nggak banyak ngomong I love you, nggak banyak ngomong I appreciate you, nggak banyak ngomong thank you, nggak banyak ngomong please, tapi melayani. Jadi harapannya dengan aku melayani pasanganku, harapannya dengan orang tua melayani anaknya, provide apa yang dibutuhkan, itu sudah tercukupi kasihnya, tanpa sentuhan, tanpa kata-kata penegas I love you dan sebagainya. And in building relationships, communication is the foundation. Komunikasi itu benar-benar yang menjadi landasan dalam hubungan. Di saat komunikasi itu nggak bisa lancar, di saat komunikasi itu ada breakdown di dalam komunikasi, tentunya hubungan itu pasti akan terefek, akan terdampak.
Therefore, watch your language. Oleh sebab itu, jaga bahasa kalian, jaga komunikasi kalian. So, dua hal yang perlu diperhatikan di dalam kita berkomunikasi, dalam kita berbahasa untuk mempertahankan hubungan itu, yang pertama adalah kongruensi atau kesinkronan atau kecocokan, keselarasan antara apa yang dikatakan, apa yang dilakukan dengan apa yang ada di dalam. Dan yang kedua adalah menggunakan bahasa yang sama. Dengan demikian, saat kita menggunakan bahasa yang sama, harapannya adalah komunikasi itu bisa berjalan dengan lebih baik, berjalan dengan lebih lancar. So, kalian pernah nggak sih ngalamin hubungan yang rusak gara-gara miskomunikasi, atau kalian bisa memperbaiki hubungan karena komunikasi yang dilakukan dengan baik? So, you can share in the comment section below. Don't forget to like, subscribe, and also share to your friends. And as usual, live life to the fullest, but don't forget to rest. God bless you.